Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Firza dengan nomor NPM 240130155. Perkenalkan, saya Rohma Agustina dengan NPM akhir 136. Perkenalkan, nama saya Galantria Mandabisono, NPM 159. Saya Petra Triananda Pasaribu dengan NPM terakhir 189. Untuk soal yang pertama ini yaitu liabilitas jangka pendek unearned revenue atau pendapatan yang belum diakui. Soal, pada 1 Oktober 2023, Indo Airlines menjual 22.000 tiket tahunan untuk kelas ekonomi. Setiap tiket diberi harga Rp1.500.000. Buatlah jurnal pencatatan pada 1 Oktober 2023 dan jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2023. Untuk menjawabnya, sebelum melakukan pencatatan di jurnal, kita harus menghitung dulu unearned revenue-nya untuk 1 Oktober dan juga untuk yang di jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2023. Untuk unearned revenue pada 1 Oktober 2023 yaitu sebesar 22.000 tiket tahunan kelas ekonomi yang sudah dijual sampai dengan 1 Oktober 2023 tadi dikalikan dengan harga per tiketnya yaitu Rp1.500.000 menjadi 22.000 dikali Rp1.500.000 sama dengan 33 miliar rupiah. Untuk jurnalnya pada 1 Oktober cash atau kas sebesar 33 miliar rupiah di debit dan unearned revenue sebesar 33 miliar di kredit. Lalu untuk jurnal penyesuaian 31 Desember 2023, unearned revenue-nya yaitu yang sebesar 33 miliar tadi yang sudah dicatat pada bulan Oktober dikalikan dengan 3/12 karena dari Oktober ke Desember yaitu selama 3 bulan yaitu Oktober, November, dan Desember, maka dikalikan dengan 3/12 menjadi 33 miliar dikali 3/12 sama dengan 8.250.000.000 rupiah. Lalu untuk jurnal penyesuaiannya pada 31 Desember 2023 ini, unearned revenue yang sudah dihitung tadi sebesar 8.250.000 rupiah di debit dan juga kreditnya yaitu akun passenger revenue yaitu sebesar 8.250.000.000 rupiah. Pada poin kedua ini diminta untuk membuat soal tentang provisi. Berikut ini adalah soalnya. PT Maju Teknologi menjual peralatan elektronik dengan garansi 1 tahun. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, perusahaan memperkirakan 5% dari total penjualan dan akan perbaikan atau penggantian di bawah garansi. Pada tahun 2024, total penjualan yang dicatat perusahaan adalah 800 juta rupiah. Sampai akhir tahun, perusahaan telah mengeluarkan 20 juta rupiah untuk garansi aktual. Pertanyaan, A. Buatlah jurnal pencatatan pengakuan provisi garansi pada akhir tahun 2024. B. Buatlah jurnal pencatatan untuk pengeluaran aktual garansi sebesar 20 juta rupiah. C. Berapa saldo provisi garansi yang masih tersisa per 31 Desember 2024? Pada poin A ini diminta untuk membuat jurnal pencatatan pengakuan provisi garansi pada akhir tahun 2024. Pengakuan provisi garansi yaitu 5% dikali dengan 800 juta rupiah sama dengan 40 juta rupiah. Jadi jurnalnya adalah beban garansi sebesar 40 juta rupiah di debit dan provisi garansi sebesar 40 juta rupiah di kredit. Kemudian untuk poin B diminta untuk membuat jurnal pencatatan untuk pengeluaran aktual garansi sebesar 20 juta rupiah. Jadi di sini pengeluaran aktual garansi sebesar 20 juta rupiah, maka jurnalnya adalah provisi garansi sebesar 20 juta rupiah di debit dan kas sebesar 20 juta rupiah di kredit. Untuk poin C, berapa saldo provisi garansi yang masih tersisa per 31 Desember 2024. Jadi di sini provisi awalnya sebesar 40 juta rupiah,
Kemudian yang telah digunakan adalah 20 juta rupiah. Jadi saldo provisi akhir tahun sebesar 40 juta rupiah dikurangi 20 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Jadi saldo akhirnya adalah 20 juta rupiah. Selanjutnya soal yang ketiga tentang kontingensi. Pada Agustus 2024, PT Mitra Sejahtera menjamin pinjaman CV Karya Muda sebesar 1.200 juta di Bank Arta. Pada 31 Desember 2024, CV Karya Muda kemungkinan besar gagal membayar dan PT Mitra Sejahtera diperkirakan akan menanggung 900 juta. Pada 20 Februari 2025, Bank Arta menagih pembayaran tersebut dan PT Mitra Sejahtera membayar penuh melalui bank. Diminta buatlah jurnal untuk mencatat estimasi kerugian per 31 Desember 2024. Yang kedua, buatlah jurnal realisasi pembayaran tanggal 20 Februari 2025. Bagian yang A, jurnal untuk mencatat estimasi kerugian pada 31 Desember 2024. Diketahui PT Mitra Sejahtera memperkirakan akan menanggung kerugian sebesar 900 juta akibat kemungkinan gagal bayar CV Karya Muda. Jurnalnya yaitu beban kerugian jaminan di debit sebesar 900 juta, cadangan kerugian jaminan di kredit sebesar 900 juta. Beban kerugian jaminan di debit diakui di laporan laba rugi untuk mencerminkan potensi kerugian akibat jaminan. Sedangkan cadangan kerugian jaminan di kredit merupakan kewajiban estimasi yang dicatat di neraca sebagai antisipasi pembayaran jaminan di masa depan. Bagian yang B, jurnal untuk realisasi pembayaran pada 20 Februari 2025. Diketahui PT Mitra Sejahtera membayar penuh 1.200 juta ke Bank Arta. Selanjutnya ada cadangan kerugian sebesar 900 juta yang sebelumnya dibuat. Selanjutnya ada beban kerugian sebesar 300 juta yang didapat dari 1.200 juta dikurangi 900 juta dan diakui sebagai beban tambahan karena pembayaran lebih besar dari estimasi. Jadi jurnalnya yaitu cadangan kerugian jaminan di debit sebesar 900 juta, beban kerugian jaminan tambahan sebesar 300 juta di debit, dan kas di kredit sebesar 1.200 juta. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan perusahaan terbuka, yaitu PT Bank Bumi Arta yang memuat mengenai liabilitas, provisi, dan kontingensi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai liabilitas. Jadi, liabilitas dalam catatan atas laporan keuangan pada halaman lampiran 5/4 bagian 2A disebutkan bahwa liabilitas adalah kewajiban kini bank yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya bank yang mengandung manfaat ekonomi. Dengan kata lain, liabilitas adalah utang atau kewajiban bank kepada pihak ketiga seperti nasabah, pemerintah, dan pihak lain yang harus dibayar di masa mendatang. Pengakuan dan definisi liabilitas dalam laporan keuangan diatur oleh PSAK 1 dan PSAK 25, di mana PSAK 1 menjelaskan bahwa liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Ini adalah dasar utama kenapa item seperti simpanan nasabah, utang pajak, dan biaya yang masih harus dibayar diklasifikasikan sebagai liabilitas. PSAK 25, kebijakan akuntansi perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan PSAK ini digunakan dalam menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten terhadap pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan liabilitas, terutama ketika standar lain tidak memberikan arahan spesifik. Rincian liabilitas per 31 Desember 2023 disajikan pada halaman laporan posisi keuangan lampiran 1/2 bisa dilihat dari gambar tersebut. Total liabilitas dari PT Bank Bumi Arta mencapai 4.899.439.435.614 rupiah. Lalu provisi. Provisi adalah kewajiban yang
yang jumlah atau waktunya tidak pasti, namun sering diakui karena adanya kemungkinan besar atas arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban seperti pemberian kredit atau provisi kredit, pembukaan provisi ekspor-impor, komisi asuransi, notaris, dan lain-lain. Dicatat sebagai pendapatan operasional bank, bukan sebagai liabilitas atau kewajiban. Mengacu pada PSAK nomor 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Dasar PSAK-nya yaitu PSAK 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan itu tersebut. Isinya adalah mengatur pengakuan pendapatan dari jasa dan komisi termasuk provisi bank. Sedangkan PSAK 71 instrumen keuangan isinya adalah mengatur provisi dalam arti cadangan risiko kerugian, misalnya kredit macet bukan fee. Rincian provisi per 31 Desember 2023 disajikan pada gambar tersebut. Total provisi dari PT Bank Bumi Arta mencapai Rp1.855.111.461. Kontingensi. Liabilitas kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya akan dikonfirmasi oleh kejadian di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. PSAK nomor 57 juga mengatur bahwa entitas harus mengungkapkan informasi yang cukup tentang provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi agar penggunaan laporan keuangan dapat memahami sifat jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari kewajiban dan aset tersebut. Rincian kontingensi per 31 Desember 2023 disajikan pada gambar tersebut. Total kontingensi dari PT Bank Bumi Arta mencapai Rp88.430.228.626.